Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah. Sekarang kita akan membahas terkait at-tasdiq an-nadhari atau proposisi spekulatif. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya secara umum at-tasdiq itu dibagi dua, ada at-tasdiq al-badihi dan yang kedua ada at-tasdiq an-nadhari. Terkait at-tasdiq al-badihi dengan perincian-perinciannya sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang akan membahas apa yang dimaksud dengan at-tasdiq an-nadhari. Wa ammat tasdiqun nadhari, dan adapun proposisi spekulatif, fahuwa maka at-tasdiq an-nadhari kullu qadiyatin, ialah setiap proposisi la yajzimul aklu, yang tidak memastikan al aklu apa akal, fiha di dalam qadiyah bisubutil mahmuli lil maudu, dengan tetapnya mahmul pada maudu, illa ba'dan nadhri, kecuali setelah bernalar, fiha di dalam qadiyah, wal istidlali dan berargumen, alaiha atas qadiyah. Jadi yang dinamakan at-tasdiq an-nadhari itu adalah qadiyah yang mana akal bisa membenarkan hukum yang ada di dalam qadiyah tersebut dengan berdalil atau berargumen. Artinya, agar akal bisa membenarkan hukum yang terkandung di dalam qadiyah tersebut membutuhkan argumen dan dalil atau bukti. Baru kalau ada buktinya, ada dalilnya, ada argumennya, akal bisa membenarkan. Namun, kalau tidak ada dalilnya, maka akal tidak bisa membenarkan atau tidak memastikan kebenaran dari qadiyah tersebut. Contohnya, wa min amsilati, dan ialah sebagian dari contoh at-tasdiq an-nadhari, qauluna, adapun perkataan kita, al-alamu hadisun, adapun alam hadisun ialah baru. Ini adalah qadiyah atau at-tasdiq atau proposisi. Yang menjadi maudhu adalah al-alam dan yang menjadi mahmul adalah hadis. Hukum yang ada di dalam proposisi ini hendak mengatakan bahwasannya alam itu baru, ingin menetapkan kebaruan terhadap alam. Nah, apakah ketika akal kita mengetahui atau mendapatkan informasi atau mendengar pernyataan al-alam hadisun itu langsung membenarkan? Akal kita ketika mendengar pernyataan bahwasanya alam itu baru, apakah langsung membenarkan? Tidak. Akal kita tidak bisa membenarkan bahwasanya alam itu baru, kecuali didatangkan argumen, bukti, dan nazarnya. Kalau didatangkan istidlalnya atau argumennya, maka baru akal bisa membenarkan. Cuma kalau nggak ada argumennya, maka la yajzimul aklu, akal tidak bisa memastikan kebenaran dari qadiyah tersebut, pernyataan tersebut. Biasanya argumen untuk mengatakan bahwasanya alam itu baru biasanya
Al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu hadithun. Alam itu berubah-ubah dan setiap berubah-ubah itu adalah baru. Maka alam itu baru. Nah, kalau didatangkan argumen demikian, maka akal baru bisa membenarkan pernyataan bahwasanya alam itu baru. Kalau belum tahu argumennya, maka akal tidak bisa memastikan kebenaran dari qadhiyah tersebut, proposisi tersebut. Contohnya lagi, wa qauluna dan perkataan kita. Al-Qur'anu adapun Al-Qur'an, mukjizatun Nabi adalah mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-baqiyatu yang kekal ala dahri sepanjang masa. Ini adalah proposisi yang menjadi maudhu adalah Al-Qur'an, sementara ya mahmulnya adalah mukjizatun Nabi al-baqiyatu ala dahri. Hukum yang terkandung di dalam proposisi ini ialah hendak ingin mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mukjizat Nabi SAW yang kekal sepanjang masa. Nah, ketika akal mendengar pernyataan ini, apakah akal langsung bisa membenarkan bahwasanya Al-Quran itu memang mukjizat Nabi yang kekal sepanjang masa? Tidak. Tidak bisa langsung membenarkan akal. Nah, untuk bisa membenarkan terhadap pernyataan ini, akal butuh pada dalil. Harus ada dalil terlebih dahulu yang mendahului pernyataan ini. Nah, setelah didatangkan dalilnya dan dalilnya itu masuk di akal, artinya rasional, maka akal bisa membenarkan pernyataan Al-Quran mukjizatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-baqiyatu ala dzahri. Artinya, agar akal bisa membenarkan pernyataan ini, bahwasanya Al-Quran itu adalah kekal, adalah mukjizat Nabi yang kekal sepanjang masa, masih membutuhkan dalil. Nah, ini contohnya lagi, wa qauluna dan perkataan kita, mujidu hadzal alam, yang mengadakan alam ini, huwallahu ta'ala, huwa adapun mujid Allah ta'ala adalah Allah ta'ala, al-qadimul baqi, zat yang maha qadim, al-baqi yang maha kekal. Ini adalah sebuah proposisi. Yang menjadi maudhu adalah mujidu hadzal alam. Sementara yang menjadi mahmul adalah Allah Ta'ala al-qadimul baqi. Proposisi ini hendak menyatakan bahwasanya yang menciptakan alam itu adalah Allah Ta'ala, yang maha qadim dan maha baqi, yang maha kekal. Nah, apakah akal ketika mendengar pernyataan itu langsung bisa membenarkan? Tidak. Tidak bisa langsung bisa membenarkan. Tidak langsung bisa membenarkan. Akal baru bisa membenarkan pernyataan ini kalau didahului dengan argumen, kalau ada dalil, kalau ada bukti yang rasional, yang masuk akal. Baru setelah didahului dengan istidlal, dengan argumen itu, akal bisa membenarkan bahwasanya yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ada bukti, sebelum ada dalil, akal tidak bisa langsung membenarkan pernyataan. Nah, itu yang disebut dengan at-tasdiq an-nadhari. Berbeda dengan at-tasdiq al-badihi. Kalau at-tasdiq al-badihi tidak butuh pada dalil atau akal untuk bisa membenarkan. Pada tasdiq al-badihi ini tidak butuh pada dalil, tidak butuh pada argumen. Itu perbedaan antara tasdiq an-nadhari dan tasdiq al-badihi. Demikian, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.